Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes soal cerita. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum soal cerita. Untuk materi singkat di video kali ini, soal cerita dalam bentuk perbandingan. Nah, perbandingan itu ada perbandingan senilai atau juga yang berbalik nilai atau terbalik. Nah, perbandingan senilai atau terbalik ini merupakan bagian dari subtes kemampuan numerik pada tes intelijensi umum. Dalam soal ini, peserta menyelesaikan soal cerita matematika yang penyelesaiannya menggunakan operasi-operasi dasar, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Untuk soal cerita matematika dalam soal perbandingan senilai maupun terbalik nilai, melibatkan permasalahan yang pertama, ada persoalan jarak, kecepatan, dan waktu. Lalu yang kedua, persoalan lama suatu pekerjaan dengan jumlah pekerja. Ketiga, ada persoalan harga suatu barang dengan jumlah barangnya. Keempat, ada persoalan jarak tempuh suatu mobil misalnya dengan banyak bahan bakarnya. Lalu yang kelima adalah persoalan hubungan banyaknya barang yang dibuat dengan banyaknya orang yang bekerja. Untuk konsep dasar perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain juga menjadi bertambah. Untuk itu, perbandingan senilai memiliki jumlah nilai variabel yang sama. Misalnya, jumlah barang dengan jumlah harga barang. Jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan, jumlah pekerja dengan gaji pekerja, dan lain sebagainya. Lalu untuk konsep dasar perbandingan terbalik atau berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang berubah, maka membuat variabel lain juga menjadi berkurang nilainya. Contohnya seperti jumlah hewan dengan waktu makan yang mereka bisa habiskan gitu. Lalu jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan dan lain sebagainya. Adapun untuk tips dan trik menyelesaikan soal cerita perbandingan, bacalah soal dengan teliti tentunya untuk dapat menentukan makna kata kunci di dalam soal. Lalu buatlah model matematikanya. Lalu tentukan metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal cerita. Apakah harus perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Lalu melakukan perhitungan. Di dalam melakukan komputasi atau perhitungan sangat menuntut keterampilan, kecepatan, ketepatan, ketelitian, dan kebenaran dalam menyelesaikan perhitungan. Lalu menuliskan jawaban dengan tepat dan mampu mengembalikan jawaban ke dalam pertanyaan di soal. Nah, tadi aku udah share materi singkat dan juga tips dan trik untuk menyelesaikan soal cerita dalam bentuk perbandingan. Nah, langsung saja di video ini aku akan share 5 soal ya untuk latihan soalnya. Soal nomor 1, sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, teman-teman ubah dulu ke dalam model matematika per satu kalimat gitu. Ya, sebuah kolam renang katanya berada di arena olahraga dapat dikuras dengan waktu 3,5 jam. Berarti di sini ada waktunya yang pertama gitu ya. Yang pertama 3,5 jam. 3,5 jam melalui 6 saluran. Berarti di sini ada saluran ya. Melalui 6 saluran. Yang kedua, jika dua saluran tidak berfungsi. Berarti kalau dua saluran tidak berfungsi, kondisi yang kedua, jika yang tadinya 6 saluran, lalu tidak berfungsi 2, berarti dikurangi 2, sisa 4 saluran. Nah, waktu yang dibutuhkannya berapa? Tuh, kita misalkan N. Untuk soal nomor 1, masuk ke kategori soal perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa nih masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai? Karena untuk salurannya ini semakin banyak yang digunakan, maka waktunya itu akan semakin sedikit yang terbuang gitu. Berbanding terbalik juga,
jika salurannya makin sedikit, tentunya waktunya akan semakin banyak yang harus digunakan untuk menguras satu kolam renang ini gitu. Nah, maka karena dia perbandingan berbalik nilai, maka kita balik aja N-nya jadi di atas. Jadi gini, N per 3,5 sama dengan, yang ini nggak usah dibalik. Jadi 6 per 4. Yang ini ya, 6 per 4. Nah, maka N sama dengan 6 per 4, yang 3,5 tadinya kan di kiri itu bagi. Jadi ke kanan kali 3,5. Berarti N itu sama dengan, kita kalikan 6 kali 3,5. Kita bisa kali manual ya. 3,5 dikali 6. 6 kali 5, 0, sini 3. 6 kali 3, 18, tambah 3, 2, 1. Karena ini ada koma 1, berarti coret 0-nya 1. Jadi 21. 21 dibagi 4. Nah, baru kita bagikan. 21 dengan 4. 21 dibagi 4. Dapat 5. 5 kali 4, 20. Ini 1 pakai koma, jadi 10. 10 bagi 4 dapat 2. Ini 8. Ini 2. Kasih 0. 20 bagi 4 dapat 5. 5,25 jam. 5,25 jam. Jadi karena salurannya makin sedikit, waktu yang dibutuhkan tentunya jadi lebih lama. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, 5,25 jam. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Nomor 2, suatu perusahaan konveksi memperkerjakan 80 orang pekerja. Dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Nah, di sini yang ada itu adalah jumlah orang ya. Jumlah orang, lalu jahitan, ini waktunya. Nah, berarti di sini kita ubah dulu nih dari sini sampai dengan sini. Jadi ada 80 orang pekerja, lalu membuat 20 jahitan dengan waktu 24 jam. Nah, lalu di sini, berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam? Ini satuan jam ya. Jadi waktunya 18 jam dengan jumlah pekerjanya 80 orang tersebut. Jadi untuk pekerjanya itu sama ya, 80 orang. Yang ditanya ini nih, jumlah jahitannya. Nah, berarti ini kita abaikan teman-teman untuk jumlah orangnya. Karena sama. Kita fokusnya ke sini. Kalau 20 jahitan, 24 jam. Berarti kalau 18 jam, dia dapat berapa jahitan. Nah, karena ini semakin gitu ya, semakin waktunya diperlama, maka jahitannya tuh akan semakin banyak. Jadi ini masuk ke kategori soal perbandingan senilai. Jadi ketika waktunya semakin lama, nah jahitannya juga semakin banyak. Ini berarti tidak perlu ada yang dibalik. Jadi kayak gini aja langsung. 20 dibagi N sama dengan 24 dibagi 18. Kita kali silang. 20 kali 18 sama dengan 24, kita kalikan N. Yang kita mau cari apa? N. Berarti N aja. 24-nya kemana? Ke kiri kan. Jadi 20 kali 18 dibagi 24. Berarti N-nya berapa? Untuk mempermudah, kita bisa sederhanakan. 24 kita bagi 6 dapat 4. 18 bagi 6 dapat 3. 20 ini masih bisa dibagi 4 dapat 5. Jadi N itu sisa berapa? 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15 berapa? 15 jahitan. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3. Untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Berarti di sini kita rubah dulu ke dalam model matematikanya, yaitu ada cangkir gitu ya, jumlah cangkir kopi sama bijinya. Untuk 12 cangkir dibutuhkan 144 gram.
Nah, lalu kita baca lagi. Jika barista tersebut ingin membuat 30 cangkir kopi untuk pelanggannya, biji kopi yang diperlukan berapa nih? Kita misalkan N. Nah, untuk soal nomor 3 ini masih dalam bentuk soal perbandingan senilai. Kenapa? Semakin banyak cangkir kopi yang ingin dibuat, tentunya biji kopinya pun akan membutuhkan banyak juga gitu. Jadi masing-masing naik gitu. Nah, sekarang karena dia senilai, maka langsung saja kita buat perbandingannya. 12/30 sama dengan 144 dibagi N. Kita kali silang. 12 kali N sama dengan 144 kali 30. N sama dengan 144 kali 30. 12-nya jadi ke bawah, jadi bagi. Ini bisa dibagi. 144 dibagi 12 jadi 12. N sisa 12 dikali 30. 12 kali 3, 36 tambahin nolnya 1. Jadi 360 dalam satuan gram. Yang mana? Ya, jawabannya nomor 3 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4. Hari libur, Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 05.30 WITA. Nah, berarti kita buat model matematikanya dari sini ya. Jadi berangkat dari rumahnya itu adalah 05.30 WITA ya, atau WITA. Berarti ini berangkat 05.30 WITA. Dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti kecepatan kita misalkan K 40 km per jam. Sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Berarti W ya. W-nya 6 jam. Saat ini, Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Nah, ada kecepatan kedua, yaitu 60 km per jam. Nah, Bimo akan tiba di pegunungan itu pada pukul berapa? Kalau misalkan tadi 40 km per jam, waktu tempuhnya itu akan 6 jam. Nah, berarti di sini yang kita fokuskan adalah kecepatan sama waktu. Nih, kecepatannya yang pertama gitu ya, adalah 40 km per jam. Dan akan menghabiskan waktu 6 jam. Sedangkan kecepatan 2 gitu ya, 60 km per jam. Nah, waktunya akan berapa lama? Kita misalkan N. Nah, berarti untuk menjawab soal ini, tinggal kita menggunakan perbandingan. 40 berbanding 60. Nah, untuk tipe soalnya, kita lihat dulu ya. Untuk soal tipe nomor 4 ini masuk ke soal berbalik nilai ya, teman-teman. Kenapa? Di sini, ketika kecepatannya itu diperbesar, maka nanti waktunya itu akan membutuhkan waktu yang sedikit. Sebaliknya, kecepatannya diperlambat atau diperkecil, maka waktu tempuhnya akan lama. Seperti itu. Maka, untuk soal nomor 4 ini, kita balikan N-nya jadi di atas ya. Kita balik salah satu yang ini. N per 6. Nah, yang akan kita carikan N aja. Berarti N ini 40 per 60. 6-nya ke sini jadi kali 6. Berarti ini 60 bagi 6 dapat 10. Berarti N sama dengan 40 bagi 10. Dapat 4 jam. Gitu. Jadi waktu yang kedua itu adalah 4 jam. Nah, yang dicari apa? Waktu spesifik ketika dia menempuh 4 jam ini. Mulai berangkatnya 5.30. Berarti tinggal ditambah aja. 05.30 ditambah 4 jam. Tinggal kita tambah aja. 05 tambah 4. Yaitu 09 ya. 09.30. Maka jawabannya adalah yang A.
Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawabannya untuk nomor 4 dipersilahkan. Latihan soal yang terakhir untuk di video kali ini untuk subtes soal cerita dalam bentuk perbandingan. Soal nomor 5. Seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan waktu 42 hari. Jadi di sini ada penjahit. Di sini ada jumlah anaknya. Dan ini pekerja. Nah, dari sini sampai sini kita rubah dulu. Jadi ada berapa nih? 280. Terus jika dikerjakannya sendiri dengan waktu 42 hari. Berarti ini satuannya kita rubah ya ke hari. Ini 42 hari. Lalu, berapa karyawan yang diperlukan dipekerjakan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu? Jadi, berapa nih pekerjanya? Jika pengen 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari? 2 kali 1 minggu itu 7 hari. 14 hari. Berarti di sini 14 hari. Jumlahnya sama, berarti kita abaikan untuk jumlah anaknya. Berarti di sini ada harinya 42 dengan 14, pekerjanya ada 1 dan juga yang kita cari yaitu N. Untuk tipe soal ini masuk ke tipe perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa bisa kita tahu dia berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini semakin cepat gitu. Begitupun sebaliknya. Semakin pekerjanya sedikit, waktunya bakal semakin lama. Oke, langsung saja. Untuk soal nomor 5 ini, kita buat perbandingan. 42 per 14 sama dengan. Karena dia berbalik nilai, maka kita tukar. N-nya jadi di atas N per 1. Berarti N sama dengan 42 dibagi 14 dikali, nih satunya ke sini ya, kali 1. Berarti N sama dengan 42 dibagi 14. Nah, jawabannya berapa ya, teman-teman? Apakah A, 3 karyawan, B, 4 karyawan, C, 5 karyawan, D, 9, atau E, 10 karyawan? Teman-teman bisa tulis di komentar ya jawabannya. Dan itu dia di video kali ini aku udah share, ada materi singkat, tips dan trik, dan juga latihan soalnya. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024. Thank you udah nonton, dan dadah!